Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum memulai pelajaran, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Kembali lagi di pelajaran kimia di semester kedua. Kita melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang asam dan basa. Yang akan kita pelajari di bab asam dan basa, yang pertama tentang perkembangan teori asam dan basa. Kedua, sifat asam dan basa. Ketiga, kekuatan asam dan basa. Keempat, reaksi asam dan basa. Dan yang terakhir, tentang derajat keasaman atau pH. Pertama, kita akan menjelaskan tentang perkembangan teori asam dan basa. Teori yang pertama itu adalah teori asam dan basa Arrhenius. Nah, untuk istilah asam ini berasal dari bahasa Latin, yaitu acetum yang berarti cuka, sedangkan basa berasal dari bahasa Arab alkali yang berarti abu. Sedangkan menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion H+. Ya. Sedangkan basa itu adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Nah, ini asam itu akan melepaskan ion H+, sedangkan basa akan melepaskan ion OH-. Bisa diingat ya. Beberapa contoh asam, ini ada HCl. Jika dia diionkan atau dilarutkan dalam air, dia akan terionisasi menjadi H+ plus Cl-. Nah, di sini HCl melepaskan atau menghasilkan ion H+. Oleh karena itu, HCl termasuk asam. Apa nama senyawa dari HCl? Ya, HCl itu adalah asam klorida. Contoh yang kedua itu adalah H2SO4. Dia jika dilarutkan dalam air akan terionisasi menjadi 2H+ plus SO4 2-. Kenapa kok di depan H itu ada angka 2? Karena H2SO4 ini hanya ada 2, makanya diberi koefisien 2 di depan H. Ya, terus kenapa SO4 muatannya 2-? Karena di depan SO4 itu ada angka 2. Oleh karena itu muatan dari SO4 adalah 2-. Karena menghasilkan ion H+, maka H2SO4 termasuk asam. Apa nama senyawa dari H2SO4? Ya, H2SO4 itu adalah asam sulfat. Sedangkan untuk contoh basa yaitu ada KOH. Jika dilarutkan dalam air, dia akan terionisasi menjadi K+ plus OH-. Karena menghasilkan atau melepaskan ion OH-, maka KOH termasuk senyawa basa. Apa nama senyawa dari KOH? Ya, betul. KOH adalah kalium hidroksida.
Contoh basa yang kedua itu ada NH4OH. Dia jika dilarutkan dalam air akan terionisasi menjadi NH4 plus OH-. Karena menghasilkan ion OH-, maka NH4OH termasuk senyawa basa. Apa nama senyawa NH4OH? NH4OH adalah amonium OH hidroksida. NH4 amonium OH hidroksida. Jadi NH4OH itu nama senyawanya amonium hidroksida. Teori asam basa yang kedua adalah teori asam basa Bronsted-Lowry atau teori asam basa konjugasi. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah senyawa yang dapat memberikan proton atau donor proton. Ya, donor proton atau H+. Sedangkan basa adalah senyawa yang dapat menerima proton atau akseptor proton. Menurut Bronsted-Lowry, asam dan basa memiliki pasangan yang disebut asam basa konjugasi. Makanya teori asam basa Bronsted-Lowry biasa kita sebut juga dengan teori asam basa konjugasi. Kita perhatikan contoh dari teori asam basa Bronsted-Lowry. Yang pertama, HCl plus H2O menjadi H3O plus Cl-. Jika melihat reaksi seperti ini dan kalian akan menentukan mana yang asam, mana yang basa, terlebih dahulu kalian tentukan saudaranya terlebih dahulu. Jadi di reaksi pertama HCl plus H2O menjadi H3O plus Cl-. Kita tentukan saudaranya dulu. HCl itu saudaraan dengan Cl- ya. Untuk H2O dia saudaraan dengan H3O plus. Nah, setelah kita lihat HCl dengan Cl, mana yang kaya akan proton atau mana yang kaya akan H+? Tentunya adalah HCl. Oleh karena itu, HCl sebagai donor proton atau sebagai asam. Sedangkan untuk Cl- dia sebagai penerima proton atau sebagai basa. Sekarang untuk H2O dan H3O, mana yang kaya akan H+? Tentunya H3O+. Kenapa? Bisa dilihat di situ hanya lebih banyak, berarti dia lebih kaya. Oleh karena itu, H3O+ itu adalah donor proton, ya. Sedangkan H2O itu adalah akseptor proton. Jadi H3O sebagai asam, sedangkan H2O sebagai basa. Nah, pasangan asam dan basa ini disebut pasangan asam basa konjugasi. Kita ambil lagi contoh yang kedua. CH3COOH plus H2O menjadi H3O plus CH3COO-. Kita tentukan saudaranya dulu atau pasangannya dulu. Nah, ini CH3COOH tentunya pasangannya dengan CH3COO-.
Sedangkan H2O pasangannya dengan H3O+. Setelah kita tentukan pasangannya, kita tentukan mana yang asam dan mana yang basa. Antara CH3COOH dengan CH3COO- mana yang kaya akan H+? Tentunya adalah CH3COOH. Karena dia kaya H+, tentunya dia sebagai donor proton. Dia sebagai donor proton atau sebagai asam. Sedangkan CH3COO- karena dia miskin H+, maka dia sebagai akseptor atau penerima atau dia sebagai basa. Nah, pasangan asam dan basa ini disebut pasangan asam basa konjugasi. Terus antara H2O dengan H3O+, mana yang kaya H+? Nah, betul. Yang kaya H+ adalah H3O+. Tentunya H3O+ itu sebagai donor proton. Sedangkan H2O sebagai akseptor proton. H3O+ sebagai asam, H2O sebagai basa. Pasangan asam basa ini disebut pasangan asam basa konjugasi. Nah, untuk asam tadi sebagai donor proton atau yang kaya H+, sedangkan basa itu sebagai akseptor proton atau yang miskin H+. Yang kaya tentunya akan memberikan yang miskin. Teori asam basa selanjutnya itu adalah teori asam dan basa Lewis. Menurut Lewis, asam adalah zat yang dapat menerima pasangan elektron atau akseptor elektron. Sedangkan basa adalah zat yang dapat memberikan pasangan elektron atau donor elektron. Kebalikan dari teori asam dan basa Bronsted-Lowry. Kalau asam dan basa Lewis, asam itu sebagai akseptor, tetapi akseptor elektron, sedangkan basa itu sebagai donor, tetapi donor elektron. Nah, ini. Contoh dari teori asam basa Lewis bisa kita lihat pada reaksi BF3 plus NH3 menjadi BF3NH3. Kita buat rumus struktur Lewisnya. Ya, B itu dia mempunyai 3 elektron valensi. Jadi ini bisa membentuk 3 ikatan dengan F. Ya, 1, 2, 3, ada 3 ya ikatannya. Sedangkan F dia itu mempunyai 7 elektron valensi, jadi yang titik-titik ini itu adalah elektron valensi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang satu dia membentuk ikatan dengan B. Ya. Plus NH3. N itu dia mempunyai 5 elektron valensi. Yang 3 dia berikatan dengan H dan ada 2 elektron di sini ya. Nah, ini yang dinamakan elektron bebas. Ya. Karena NH3 dia mempunyai elektron, tentunya dia memberikan elektronnya. Yang memberikan elektron berarti basa. Makanya untuk NH3 dia bertindak sebagai basa. Basa Lewis. Sedangkan BF3 karena dia menerima elektron, dia bertindak sebagai asam. Asam Lewis. Ya. Jelas perbedaannya antara teori asam basa Lewis dan teori asam basa Bronsted-Lowry.
Nah, ini ada beberapa perbedaan sifat asam dan basa. Mungkin kalian sudah pernah mempelajari di pelajaran kimia SMP. Antara lain untuk asam, dia bersifat korosif ya. Dia bisa menyebabkan karat. Sedangkan basa, dia bisa merusak kulit atau kaustik. Perbedaan yang kedua, sebagian besar reaksi dengan logam menghasilkan H2, sedangkan untuk basa terasa licin di tangan seperti sabun. Yang ketiga, senyawa asam memiliki rasa asam, tapi jangan pernah kamu incipi ya. Nanti kamu pengen membuktikan HCl apakah benar asam, nanti kamu incipi. Itu tidak boleh. Sedangkan basa itu mempunyai rasa pahit. Yang keempat, dapat mengubah warna zat yang dimiliki oleh zat lain. Ya, dapat dijadikan indikator. Yang basa dapat mengubah warna zat lain. Untuk asam, perbedaan yang kelima itu adalah menghasilkan ion H+ dalam air, sedangkan basa menghasilkan ion OH- dalam air. Ini ada hasil uji beberapa indikator asam dan basa. Bisa kalian lihat, kalian pelajari sendiri. Yang paling mudah itu adalah yang sering kita gunakan itu adalah indikator dengan menggunakan lakmus biru dan lakmus merah ya. Basa itu membirukan lakmus, sedangkan untuk asam adalah memerahkan lakmus. Sifat asam dan basa. Berdasarkan sifat senyawa, garam dibedakan menjadi ada garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Bersifat netral, disebut garam normal. Contohnya NaCl dan KNO3. NaCl itu adalah garam dapur ya, yang biasa kita pakai. Sedangkan garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah bersifat asam, disebut garam asam. Contohnya NH4Cl, amonium klorida. Yang terakhir, garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat bersifat basa, disebut garam basa. Contohnya adalah CH3COONa. Untuk materi hari ini kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.